sivitas STB HKBP, kami dari Pos PI selalu di Sungai Pompa, khususnya suku anak dalam mengucapkan Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Kami dari PI Pulau 4 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami dari Pos Sending PI Daerah Pinggiran Rel mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. Ora! Pos Pekabaran Injil GKJ Pagarmayan dan Immanuel mengucapkan Selamat Hari Natal untuk STB HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kami dari Pos PI HKBP HKP Sungai Arai Jambi mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pos PI HKBP Rogate Jambi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Kami dari Pos PI HKBP Judika Sungai Besar mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Kami dari Zedi Panamean mengucapkan Selamat Hari Natal untuk kita semua. Horas, horas, horas. Halo semua, kami dari Pos PI Immanuel dan Pos PI Ulu Sumai mengucapkan Selamat Hari Natal untuk seluruh sivitas akademika STB HKBP. Salam dari Pemayangan Jambi, Jending bersinar.
Salib melambangkan kasih Allah yang tak terbatas bagi dunia. Salib adalah tanda pengorbanan, kasih karunia, dan keselamatan. Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang menyatakan siapa Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab, iman kita bertumbuh, dan kita semakin mengenal kehendak serta kebijaksanaannya. Agenda adalah buku liturgi yang menciptakan ritme ibadah kita, menuntun kita untuk memuliakan Allah dalam ritual yang teratur dan penuh hikmah. Bunga altar melambangkan pujian dari seluruh ciptaan kepada Pencipta. Bunga mengingatkan kita bahwa semua makhluk hidup turut memuliakan Allah dengan keindahan dan syukur. Lilin adalah tanda terang Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Setiap orang percaya hendaklah hidup dalam terang itu. Air adalah simbol kesucian dan pembaruan. Sebagaimana Allah adalah kudus, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, terus diperbarui oleh Roh-Nya. Kantong persembahan adalah tanda ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Allah dalam kesungguhan dan ketulusan hati. Hadirin kami undang untuk duduk. Marilah kita datang ke Bethlehem, tempat di mana kasih Allah dinyatakan dalam kerendahan hati. Allah mengundang kaum perempuan yang terlupakan, anak-anak yang terabaikan, kaum muda yang tersesat, dan kaum laki-laki yang mencari arti hidup di tengah hiruk-pikuk dunia. Kami datang bersama mereka menjadi saksi bahwa kasih Allah adalah bagi semua. Di palungan itu, terang kasih hadir untuk dunia, menguatkan kita untuk merangkul, mengasihi, dan mengangkat mereka yang terpinggirkan. Mari kita menyembah Sang Raja yang lahir dalam kesederhanaan, yang memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan keadilan. Kami menyosong kedatangan-Mu ya Yesus.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Sang Maha Rahim, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Seperti para gembala yang berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kami juga rindu melangkah bersama dalam iman untuk menyambut kasih yang merengkuh dan merangkul semua orang. Bimbinglah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami mengenal Yesus lebih dalam dan hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami berjalan dalam kasih yang menyentuh sesama, melangkah dengan damai, dan menjadikan setiap tindakan kami cerminan dari cinta kasih Kristus. Kiranya perjalanan kami menuju hadirat-Mu membawa kemuliaan dan pujian bagi nama-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan liturgi anak-anak. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ada di antara
segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya, kekuatan dan kegeningan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh bumi tegak, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya, ya, biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Ia mengingatkan setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah milik keselamatan terkala kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, di kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang digendong dan terbaring di dalam panggung." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin.
abadi. Meski Kristus telah lahir membawa terang bagi dunia, kenyataan hidup masih menunjukkan bahwa banyak saudara kita yang tersisihkan, tersesat, dan terabaikan. Anak-anak kecil yang menangis tanpa dapat kasih, kaum muda yang kehilangan arah dalam pencarian jati diri, kaum perempuan yang dilupakan suaranya, dan kaum laki-laki yang larut dalam hidup di dunia tanpa sempat berhenti merenungkan makna hidup. Mereka adalah gambaran nyata dari mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan, meski terang Kristus telah datang. Namun Yesus berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kelahirannya di Bethlehem adalah tanda bahwa kasih Allah melampaui batas-batas dunia, kasih yang merengkuh setiap hati yang terpinggirkan dan memulihkan yang hilang. Hari ini kita diajak untuk melangkah bersama mereka, anak-anak yang tersisihkan, kaum muda yang tersesat, perempuan yang terlupakan, dan laki-laki yang tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia. Fragmen berikut ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Kristus bukan sekedar sejarah, melainkan panggilan untuk membawa terang kasih-Nya kepada sesama yang masih berjalan dalam upayanya. Sekarang, marilah kita saksikan bersama pantomim persembahan Gelis Fatim melangkah bersama anak-anak yang tersisihkan. Di pagi hari yang cerah, dengan matahari yang sangat terik, di sebuah rumah kecil di sekitaran rel kereta api, hiduplah 3 orang bersaudara yang bernama Elsa, Gracia, dan Wahyu yang sedang bergegas mengambil peralatannya untuk mencari uang. Elsa si kakak sulung yang pergi membunuh di pinggiran rel kereta api. Wahyu dan juga Gracia pergi mengemis dengan membawa botol bekas
dengan para pesimis dan menghina, bahkan mengolok-olok ketiga anak itu. Lalu salah satu anak yang pernah sebut menjatuhkan tubuh Elsa dan berkata, "Hei, anak orang miskin, jelek, bau, hidup lagi." Sembari mencampakkan uang berkata kepada Elsa, "Ambil uang ini dan makanlah pakai uang ini." Cih, jijik sekali. Setelah melakukan hal itu, Ruth dan Angel pun tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan ketiga anak itu dengan tangisan mereka. Ketika Ruth dan Angel meninggalkan ketiga anak itu, Elsa, Christy, dan Wahyu menangis terseduh-seduh sambil berpelukan untuk saling menguatkan satu sama lain. Ketika Elsa memeluk kedua adiknya, ia melihat ke atas seolah-olah berbicara kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, mengapa kami mengalami hal ini? Apakah kami tidak pantas untuk bahagia? Tolonglah kami, Tuhan." Lalu mereka pun menangis bersama kedua adiknya. Keesokan harinya, di sebuah gereja kecil, ada dua orang di Beverly yang bernama Revina dan Putri sedang melatih anak-anak untuk persiapan Natal dengan rasa gembira dan penuh sukacita. Pada saat mereka menyanyi bersama, ada seorang anak yang bernama Juliana menoleh ke belakang dan melihat ada tiga orang anak yang sedang mengikuti mereka. Lalu dengan inisiatifnya, ia menghampiri tante Bida yang bernama Putri dan berkata, "Tante, lihatlah, ada tiga orang anak-anak loh yang mengikuti kita. Ayo kita jumpai, ayo." Lalu tante Bida pun menjumpai ketiga anak itu. Pada saat mereka menjumpai ketiga anak itu, dengan usaha yang sangat keras, mereka membujuk anak-anak itu untuk ikut bergabung bersama dengan mereka. Setelah anak-anak itu mau, Elsa pun teringat bahwa tadi ia melihat ada dua orang anak disabilitas yang sedang mengemis di pinggir jalan. Lalu ia pun mengajak teman-teman yang bernama Putri untuk mengajak mereka. Pada saat mereka menjumpai dua anak disabilitas, mereka pun mengajak anak-anak itu untuk ikut bergabung bersama dengan mereka latihan Natal. Dengan usaha yang sangat keras, mereka mengajak kedua anak disabilitas itu agar mereka mau untuk ikut bergabung bersama dengan mereka. Pada saat mereka berjalan menuju gereja, mereka bertemu dengan dua anak orang kaya. Dengan tatapan sinis, kedua
dan dipanggil menjadi pembina di tengah tangan yang mengangkat mereka yang masih tenggelam dalam kondisi dunia. Jangan pernah mengabaikan ketika mereka yang terjebak, karena kasih Allah adalah untuk semua. Mari kita terus melangkah membawa kabar baik yang menunjukkan bahwa di Bethlehem ada harapan bagi kita dan bagi dunia yang membutuhkan damai sejahtera. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam penyerahan lilin. Kami undang ke depan untuk penyerahan lilin oleh Ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP, Ketua Natal kepada Tokoh mewakili pemerintah setempat, mewakili Ketua Yayasan STT, mewakili pensiunan Bibel Pro, mewakili gereja setempat.
berita sukacita dari Tuhan kita. Pada malam hari, duduklah dua orang gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Langit malam penuh dengan bintang-bintang. Malam ini sangat dingin, tetapi langit begitu indah. Lihat bintang itu, terang sekali. Aku juga melihatnya. Mungkin akan ada sesuatu yang terjadi malam ini. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dan berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik yang akan menjadi sukacita besar bagi seluruh bangsa. Hari ini di kota Daud telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan." Hah? Juru Selamat? Apakah ini benar? Ya, pergilah ke Bethlehem. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain api dan terbaring di balungan. Ayo, kita pergi ke Bethlehem. Kita harus melihat bayi itu. Dan kita harus memberitakannya ke semua orang. Benar, kasih Allah tidak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Kedua gembala pun pergi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Di sekolah, seorang siswa perempuan yang bernama Nita duduk sendiri di pojok kelas dan terlihat sangat sedih. Dito dan kawan-kawan lainnya sedang bermain dan bercanda bersama. Anak-anak, minggu depan kita akan merayakan Natal bersama. Tema kita adalah mari kita ke Bethlehem. Natal adalah tentang membawa kasih Kristus kepada semua orang. Pak Guru, apa yang dimaksud dengan membawa kasih Kristus? Itu berarti kita merangkul siapa saja tanpa memandang perbedaan. Seperti para gembala yang pergi ke Bethlehem, kita juga diajak membagikan sukacita dan kasih kepada semua orang. Dito, pernahkah kamu mengajak Nita bermain? Tidak pernah, Pak Guru. Mungkin inilah saatnya kamu mengajak dan menunjukkan kasih Kristus kepada teman-teman yang merasa sendirian. Hai Nita. Hai Nita. Kenapa kamu duduk sendirian? Karena aku yakin kalian pasti gak mau berteman denganku. Bagaimana mungkin Nita? Aku dan Dito akan menemanimu. Betul Nita, aku dan Toto tidak akan membandingkanmu. Ayo Nita, kita bermain bersama. Baiklah. Dito dan Nita dan Tito pergi bersama bermain-main dengan kelompok teman yang lainnya. Semua anak-anak tersenyum dan menyambut kehadiran Nita. Anak-anak, Natal adalah saat kita mengingat kelahiran Yesus. Para gembala pergi ke Bethlehem untuk melihat Juru Selamat dan menyebarkan kasih Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan
menunjukkan kasih Kristus dan menjadi teladan seperti para gembala? Saya Pak Guru, saya berusaha merangkul teman-teman saya tanpa membeda-bedakannya. Saya juga Pak Guru, kami bersama-sama mengajak kita untuk bermain bersama. Dan saya Pak Guru merasakan kasih Tuhan itu nyata. Bahwasanya Dito dan Toto mau berteman dengan aku Pak Guru. Benar sekali anak-anak. Tema Natal bagi kita malam ini mengundang dan mengajak kita agar menyambut semua orang tanpa perbedaan. Kristus menyambut kita semua sebagai satu keluarga, atau sering kita sebut dengan familia Dei. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota keluarga. Lukas 2 ayat 15 secara khusus merupakan respon para gembala setelah mereka menerima berita sukacita dari para malaikat. Para malaikat menerima berita sukacita bahwa Yesus Kristus, Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, khususnya bangsa Israel pada saat itu, telah lahir di Bethlehem. Siapakah gerangan para gembala ini? Mereka adalah komunitas masyarakat yang sederhana. Mereka bukan golongan elit, apalagi para pejabat yang sangat dihargai masyarakat. Mereka adalah orang yang tinggal di ladang. Namun, mereka mendapat pusat perhatian dari Allah melalui para malaikat. Mungkin mereka orang yang terlupakan. Mereka orang yang terpinggirkan dari ruang publik. Sama seperti yang disebut sebelumnya, mereka adalah orang yang mengalami diskriminasi ataupun stigma. Sebab orang gembala selalu dipandang orang yang hina dan yang rendah secara status sosial. Allah menyambut mereka di dalam kasih-Nya melalui pemberitaan para malaikat yang terpinggirkan, yang tersingkirkan menjadi orang yang terkasihi dan mendapat perhatian dari Allah. Pada saat mereka mendengar berita sukacita itu, para gembala tanpa berlama-lama berdiskusi ataupun berdialog, mereka secara responsif berkata antara yang satu dengan yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita." Respon cepat mereka untuk pergi ke Bethlehem mencerminkan iman yang tulus dan kerinduan untuk menyaksikan langsung penggenapan janji Allah. Tindakan mereka dalam respon pemberitaan para malaikat mencerminkan iman yang hidup, yaitu iman yang tidak hanya pasif tetapi aktif dalam respon panggilan Tuhan. Respon tersebut itu juga menjadi titik balik perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi sukacita bukan karena adanya perubahan status. Mereka menjadi orang kaya, mereka menjadi para pejabat ataupun kaum elit lainnya. Tapi respon mereka itu menjadi sukacita bagi mereka karena ternyata Allah merengkuh mereka, merangkul mereka dalam kasih dan dalam keselamatan. Sama seperti gembala yang mengalami diskriminasi pada saat mereka menerima pekerjaan profesi mereka sebagai gembala tersebut. Demikian juga tidak tertutup kemungkinannya semua orang berpeluang mengalami diskriminasi. Semua orang berpeluang mengalami stigma, berpeluang mengalami rasis. Narasi kebencian yang dibangun seseorang atau sekelompok orang terhadap orang tertentu atau kelompok yang lain, itu juga bisa merupakan bentuk daripada diskriminasi saat ini. Seorang kaya di tengah mayoritas orang miskin, tidak tertutup mereka mengalami diskriminasi, walaupun mereka tidak melakukan kesalahan. Seorang pejabat publik yang mungkin dia adalah pelayan yang baik sebagai pejabat, tapi ketika mereka berada di mayoritas para rakyat jelata yang tidak peduli kepada mereka, bisa saja juga mereka mengalami diskriminasi. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, setiap orang, semua orang berpotensi, berpeluang menjadi orang yang mengalami diskriminasi.
Jadi jangan cuma lebih bisa diskriminasi. Sudah berpeluang cuma Galina mengalami difabel, kecelakaan, cedera bisa membuat seseorang menjadi orang difabel. Tetapi orang lupa kalau mereka juga sering akan mengalami hal yang seperti itu. Namun kehadiran para gembala pada narasi malam Natal ini adalah upaya Allah membongkar pola pikir dan tindakan manusia yang sering mendiskriminasikan, menstigma dan juga melabelkan orang lain, sehingga tercipta pengkotak-kotakan ataupun pengelompokan orang-orang tertentu yang layak dan yang tidak layak. Di dalam kerajaan Allah tidak ada rasisme. Melalui Yesus Kristus yang lahir, maka apakah dasar bagi kita untuk umat manusia ini melakukan diskriminasi, rasis, atau stigma terhadap orang lain? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Adalah statement yang mengundang kita untuk menikmati kemurahan Tuhan, membangun kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan, dan kesederhanaan di dalam Kristus. Sambutlah Bethlehem itu arti kita, diri kita, tempat kita, di mana Allah mau diam bersama dengan kita. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Amin. Anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, apakah kita telah mengerti dan paham makna marilah kita ke Bethlehem? Kurang kuat, apakah kita sudah paham? Oleh karena itu, marilah kita semua ke sana dengan penuh sukacita. Kawan-kawan, marilah kita ke Bethlehem bukan hanya untuk melihat Yerusalem, tetapi juga untuk menyebarkan kasih-Nya. Kasih Kristus memeluk kita semua, dan kita dipanggil untuk membagikannya kepada siapa saja. Selamat Hari Natal, dan mari kita hidup dalam kasih Kristus. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu di malam Natal ini bersama Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Bidufru telah merangkul kami semua sebagai satu keluarga. Engkau menyambut kami tanpa membeda-bedakan latar belakang kami, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasih-Mu melebihi batas-batas sosial yang sering dibangun dan diciptakan oleh kami sebagai manusia. Kasih-Mu meruntuhkan batas-batas, merobohkan tembok-tembok pemisah. Engkau telah mengikat kami dalam kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini, biarlah Bethlehem yang kami pahami bukan lagi hanya suatu tempat di mana kami harus secara ekonomi finansial datang ke sana, tetapi biarlah kami menjadi Bethlehem yang hidup saat ini, yang memberikan hati kami, diri kami menjadi tempat kelahiran, tempat Tuhan berkarya, bekerja melalui kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Bethlehem itu dapat kami temukan di kampus kami ini, di mana Kristus mau terlelap dengan damai seperti bayi Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kami adanya kedamaian, adanya kesatuan, adanya sukacita, tanpa ada perbedaan-perbedaan, tanpa ada latar belakang menjadi persoalan, tetapi kami satu
di dalam Kristus. Biarlah kiranya perayaan Natal kami di tahun 2004 ini memberi makna kepada kami bahwa kasih Allah, kemurahan Allah dalam Yesus Kristus telah merengkuh kami menjadi satu keluarga. Kami adalah anak-anak dan Engkaulah Bapa kami dan Tuhan kami. Ya Tuhan, ketika kami masih melanjutkan kegiatan Natal malam ini, biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami dan semua panitia ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam Kristus Yesus kami akan berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Halalas Miro Habuda. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersekutu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.